Siasat Amerika yang ikut campur di kemelut Iran-Israel benar-benar sulit ditebak usai menggempur 3 fasilitas nuklir Iran. Kini Gedung Putih malah menyodorkan tawaran kerjasama pengelolaan uranium. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyampaikan saat ini Trump yang dibantu oleh utusan khususnya Steve Witkoff sedang mengupayakan diplomasi dengan Iran. Diplomasi ini bertujuan untuk mengajak Iran berkolaborasi menggarap proyek uranium. Untuk memuluskannya, Amerika mendorong proksinya di negara Arab untuk mempercepat upaya perundingan. Sementara itu, 2 dari 3 fasilitas nuklir Iran yang dikempur, yakni Esfahan dan Natanz, diyakini intelijen Amerika masih menyimpan bahan nuklir dan tidak dipindahkan selama serangan berlangsung. Namun Gedung Putih membantahnya dan menyebut operasi Midnight Hammer pada Sabtu malam lalu sebagai serangan presisi yang berhasil dan menjadi bagian dari strategi meredam ambisi nuklir Iran. Keep it going for a minute, you'll see inside the... Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat sore, Mas Hasib. Selamat sore, Mbak Eva. Ya, Mas Hasib, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei muncul di tengah gencatan Iran-Israel dengan menyatakan Iran akan serang pangkalan Amerika Serikat lagi jika terancam. Apakah statement Khamenei ini akan membuat situasi kembali memanas di masa gencatan senjata? Ya, saya rasa kemunculan pemimpin tertinggi Iran ini dengan statement-statementnya yang cukup kuat ke dalam tapi juga cukup keras ke luar, terutama ke Amerika, akan menjadi kayak semacam pertanda bagi jenis krisis baru di antara Iran dengan Amerika atau bahkan dengan Israel, terutama berkaitan dengan program nuklir yang sedang dikembangkan oleh Iran. Nah, kalau dari tanggal 13 Juni ini lalu menjadi krisis militer karena serang menyerang, maka menurut saya ke depan memang akan diwarnai dengan berbagai macam krisis yang sifatnya mungkin diplomatik, gertak-menggertak di antara satu pihak dengan pihak yang lain. Walaupun mungkin saya yakin Iran akan sangat belajar dari apa yang sudah terjadi untuk tidak, saya menyebutnya tidak termakan oleh strategi 2 tangan yang dimainkan oleh Trump dan kelompok-kelompoknya. Mungkin itulah yang bisa menjelaskan kenapa sampai hari ini Iran itu belum memberikan konfirmasi pasti apakah akan segera melakukan negosiasi dengan Amerika terutama. Kalau pihak Amerika sudah dari kemarin kita mengikuti itu Iran akan segera masuk dalam negosiasi. Tapi kita lihat perkembangan terbaru termasuk yang disampaikan oleh Menlu Iran justru menegasikan kemungkinan diplomasi langsung di antara Iran dengan Amerika Serikat. Begitu, Kita bahas soal tadi yang Anda sebut strategi 2 tangan Amerika Serikat ya, karena sebelumnya Donald Trump mengklaim akan bertemu dengan delegasi Iran, tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi kebenaran rencana itu. Apa sebetulnya motif Trump seolah percaya diri bisa membuka perundingan dengan Iran? Ya, saya rasa Trump juga mempelajari berbagai macam dampak ya dari katakanlah spekulasi kalau boleh kita sebut atau pertaruhan dengan melakukan intervensi militer langsung. Itu kan dampaknya tidak mudah. Pemandangannya terbalik di antara yang terjadi di Iran dan AS atau bahkan Israel. Kalau di Iran kita tahu sampai sekarang penampakannya adalah penampakan kemenangan yang hampir mutlak di semua sisi negeri. Mereka merayakan kemenangannya dan seakan-akan memang tidak mendapatkan serangan. Padahal kita lihat banyak korban juga yang berjatuhan. Artinya apa? Semangat kemenangan itu betul-betul dirasakan oleh warga Iran atau oleh bangsa Iran. Tapi kita lihat di Amerika justru mulai kayak semacam ada pertentangan gitu. Di satu sisi Trump dengan pemerintahannya membenarkan langkah tanggal 22 Juni untuk melakukan intervensi langsung
Bahkan kalau bagi Trump itu dianggap sebagai fase penentu yang bukan hanya meredakan krisis militer atau perang yang terjadi di antara Iran dengan Israel, tapi juga itu akan berdampak kepada persoalan lain termasuk Gaza. Tapi di sisi lain itu tidak sedikit orang yang mulai meragukan apa yang disampaikan oleh klaim pemerintah Amerika, termasuk media-media utama seperti CNN. Misalkan saya mengikuti terakhir pernyataan Trump itu justru mendapatkan kritik dari Trump karena dianggap CNN menyampaikan berita yang kurang akurat, terutama terkait dampak daripada pengeboman yang dilakukan langsung oleh Amerika pada tanggal 22 Juni kemarin. Jadi memang ini situasi yang berbeda. Di Iran penuh dengan kemenangan, kalau di Amerika itu justru belakangan menjadi kontroversi. Karena itu memang Trump harus melanjutkan skenario dan upayanya, yaitu untuk betul-betul membawa Iran ke dalam meja perundingan. Tapi kalau sampai Iran tidak betul-betul terlibat dalam perundingan dalam waktu-waktu dekat, itu justru akan menimbulkan posisi yang cukup kritis bagi Amerika, terutama di depan publiknya sendiri berkaitan dengan klaim kedekatan yang sudah terbangun di antara mereka dengan Iran, apalagi berkaitan dengan penyelesaian akhir. Karena sekali lagi menurut saya dimulai dari pernyataan pimpinan tinggi Iran ini akan segera memasuki fase baru, yaitu krisis berkaitan dengan program nuklir Iran di level diplomasi ataupun perundingan. Walaupun sekali lagi pihak Iran akan selalu waspada karena bisa jadi Trump dengan strategi dua tangannya lagi dia berunding, tapi dia sudah putuskan juga untuk mengebom seperti dilakukan pada tanggal 22 Juni kemarin. Begitu. Apakah karena Anda sebut tadi posisi kritis Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat melalui Pentagon harus bersikeras mengklaim serangan Amerika Serikat ke Iran menghasilkan ledakan tercerah sepanjang masa? Kenapa seolah Amerika Serikat harus bersikeras meyakinkan dunia sukses menghancurkan situs atau 3 situs nuklir Iran? Iya, karena itu klaim ataupun pernyataan pemimpin tertinggi sebuah negeri yang sampai sekarang menurut saya masih menjadi penguasa dunia ini gitu. Begitu banyak menentukan di mana-mana, dan itu sudah dinyatakan oleh Presiden Trump. Padahal kalau kita lihat sebenarnya indikasi katakanlah ketidakkompakan dari sumber-sumber informasi di Amerika Serikat itu semakin ke sini semakin tampak gitu. Misalkan itu di awal jumpa pers yang dilakukan oleh Presiden Trump itu dinyatakan bahwa beberapa jam setelah itu akan ada pernyataan dari Pentagon, ya. Dan kita tahu itu Pentagon baru menyampaikan pernyataan resminya kalau nggak salah kemarin, dan pernyataan resminya pun tidak dengan menyertakan bukti-bukti yang otentik, yang akurat atau bahkan diikuti oleh semua pihak tentang keberhasilan bom yang dilakukan untuk menghancurkan uranium yang dimiliki oleh Iran gitu. Justru ya alasannya adalah dipahami oleh orang, yaitu bahwa dia tidak memiliki orang atau tentara yang ada di bawah untuk merekam atau memfoto atau apapun hasil dampak daripada kehancuran yang diklaim sebagai keberhasilan menghancurkan program nuklir Iran. Padahal yang banyak disampaikan oleh ahli-ahli itu mungkin bukan menghancurkan, tapi hanya berefek menunda. Hanya beberapa bulan bahkan dari yang ditakuti program nuklir Iran kemudian digunakan untuk persenjataan. Itu kalau dari sumber-sumber yang selama ini sudah mulai banyak menyampaikan terkait dengan dampak daripada serangan militer yang dilakukan oleh Amerika ke Iran pada tanggal 22 Juni kemarin. Ya, kemudian terbaru kini Gedung Putih malah menyodorkan tawaran kerjasama pengelolaan uranium. Bagaimana Iran akan merespon tawaran Gedung Putih ini? Terus terang saya melihat Iran agak memahami posisinya sekarang dia sebagai penentu di dalam konteks percaturan dan perundingan itu. Karena itu sikapnya tidak terlalu mudah dibaca juga gitu. Jadi misalkan soal tiba-tiba Menlu Iran menyatakan sampai sekarang kami belum konfirmasi bahwa kami akan hadir di dalam programnya atau perundingan yang direncanakan oleh Amerika. Nah ini kan kayak semacam tarik ulur, kayak semacam gertak menggertak dalam tanda kutip
bagi para pihak, terutama di antara Iran dengan Israel. Nah, saya melihat ditambah lagi dengan pernyataan pemimpin tertinggi tadi Ayatullah Khomeini bahwa ya ini akan lebih bersikap keras lagi. Bahkan kita lihat dari pihak Amerika menganggap bahwa pernyataan pemimpin tertinggi Iran itu dianggap sebagai cara untuk apa nih ya mengurangi rasa malu dalam tanda kutip di depan warganya. Karena itu dia harus memberikan pernyataan-pernyataan keras seperti itu. Tapi apapun yang terjadi ini memang akan menjadi kebutuhannya adalah konteks nasional masing-masing. Iran membutuhkan penguatan dan kepercayaan untuk semakin menguatkan bangsanya, masyarakat, karena itu diberikan pernyataan-pernyataan yang meyakinkan ke sana. Nah, Amerika, Trump juga pasti punya kepentingan ke situ. Nah, sekarang pertanyaannya sejauh mana info yang disampaikan oleh pemimpin masing-masing dipercaya dan diikuti oleh katakanlah anak bangsa di kedua negara ini. Nah, dalam konteks itu saya melihat Iran lebih solid karena dari rakyat sampai kepada pemimpin tertingginya seakan-akan satu konklusinya bahwa mereka merasa menang, bahwa mereka merasa mampu mengalahkan bahkan bukan hanya mengimbangi apa yang telah dilakukan oleh Israel bahkan juga dengan Amerika. Baik. Hal lain yang juga disampaikan oleh Khamenei, Mas Hasib, Khamenei menyatakan bahwa Israel game over jika Amerika Serikat tidak ikut campur. Apakah ini menjadi pesan bagi Israel untuk berhitung ulang dalam kondisi ini atau justru bisa menjadi alasan Amerika untuk semakin membackup Israel secara total? Ya, saya melihat memang salah satu hasil daripada perang 12 hari ini adalah kenyataan baru, terciptanya kenyataan baru di Timur Tengah bahwa Timur Tengah, langit Timur Tengah tidak hanya dikuasai oleh Israel atau bahkan oleh Amerika. Setelah perang 12 hari ini, realitas baru terbentuk bahwa langit Timur Tengah juga bisa dikuasai oleh Iran. Nah, oleh karena itu, saya juga sampaikan di beberapa kesempatan, ini menimbulkan kerawanan baru bagi Timur Tengah. Karena sekarang bisa timbul krisis dalam bentuk serang menyerang secara langsung kapan saja. Kalau dalam perspektif Iran, yang penting Iran diserang, maka Iran akan memborong, kalau kata orang Betawi mah, akan memborong apa yang telah dijual oleh Israel gitu. Jadi kalau seumpamanya hari ini misalkan Israel menyerang, kalau kita baca dari pernyataan Iran, maka Iran akan memberikan balasan yang tidak kalah besar daripada serangan yang dilakukan. Nah, maknanya apa? Kata orang Jawa, sakwaya-waya perang besar di Timur Tengah ini bisa terjadi. Kapan saja perang besar ini bisa terjadi. Nah, oleh karena itu mestinya memang para pihak terutama Amerika yang sudah kadung ikut campur walaupun sekarang kembali netral, ini betul-betul membaca ini dengan penuh hati-hati. Karena kalau sampai perangnya lebih besar, ini termasuk kita di Indonesia, termasuk mungkin di belahan dunia lain. Karena Timur Tengah sudah kadung kayak semacam betul menjadi titik sambung bagi berbagai macam kepentingan ekonomi dan politik global. Kita mau kemana-mana juga melintasi Timur Tengah, laut Timur Tengah, udara Timur Tengah, penerbangan Timur Tengah. Jadi ini betul-betul sentral, menjadi sentral bagi berbagai macam kepentingan ekonomi bahkan masyarakat global. Nah, oleh karena itu menurut saya memang warga dunia terutama Amerika harus betul-betul fokus kepada ini agar Timur Tengah ini tidak terus bergejolak dengan realitas baru ini. Karena menurut saya dengan realitas baru seperti ini juga ada kesempatan untuk menjadi lebih permanen perdamaiannya gitu. Kalau selama ini mereka damai karena ditakut-takuti, karena dipaksa oleh yang lebih kuasa yaitu Amerika dan Israel dengan kekuasaan senjata. Sekarang kalau betul-betul kita mau ambil lebih damai, ada kesempatannya agar konsep perdamaiannya bukan karena ketakutan dan paksaan, tapi kesadaran atau yang selalu saya sebut sebagai koeksistensi, di mana antara satu dengan yang lain menyadari saling butuh adanya perdamaian gitu. Jadi bukan karena ego-egoan, kami punya senjata paling tinggi, kami punya kemampuan paling tinggi, bukan itu. Kita butuh kesadaran perdamaian itu kebutuhan bersama. Perdamaian itu adalah air, perdamaian itu adalah udara yang kita butuhkan. Kalau kemudian tidak tercipta, maka kedua pihak dan banyak pihak akan terganggu dengan instabilitas yang ada. Kurang lebih begitu, Mbak. Iya. Dan perkembangan terakhir tadi soal kerawanan baru, kapal induk Amerika Serikat masih disiagakan dekat Israel. Apakah ini artinya Amerika Serikat khawatir gencatan
rentan pelanggaran karena tadi Anda sebut ada kekhawatiran juga ya, wayah-wayah perang bisa terjadi. Ya, saya rasa memang itu realitas terbaru setelah perang 12 hari, terutama dengan kenyataan Iran seperti ini. Walaupun ya kalau dibaca dari kepentingan Iran sendiri, menurut saya Iran juga akan berpikir malah kalau benar yang disampaikan oleh Ayatullah Khomeini, dia akan menyerang pangkalan-pangkalan militer di Amerika. Itu yang saya bilang juga setelah serangan ke Qatar itu akan menjadi efek bom bunuh diri bagi Iran sendiri. Kenapa? Karena bayangkan kalau Iran harus menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di banyak negara. Turki, kemudian Bahrain, Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait, dan beberapa. Bayangkan kalau negara-negara ini diserang oleh Iran. Maka itu yang saya bilang, Iran akan menjadi common enemy. Akan menjadi musuh bersama. Dan itu akan membuat istilahnya sekarang ini Iran menjadi kayak semacam pahlawan baru, tapi dia akan mempercepat perkembangannya sebagai pahlawan baru ini. Jadi kayak semacam final dini atau terlalu cepat mengalami senja. Jadi kesenjaannya terlalu cepat karena tiba-tiba orang menjadi memusuhi dan marah sama Iran. Sekali lagi karena negara-negara ini nggak bisa juga disalahkan dalam konteks kepentingan nasionalnya gitu. Katakan kenapa kok ada pangkalan Amerika di situ? Ya karena mereka merasa butuh dengan Amerika. Jadi nggak pas juga kalau kemudian gara-gara itu Iran menyasar katakanlah pangkalan-pangkalan militer yang ada di negara-negara Timur Tengah. Sekali lagi itu akan menjadi senjata makan tuan bagi Iran. Kalau selama ini yang diserang adalah atau yang jadikan common enemy adalah Israel, karena dia menjadi sumber instabilitas. Tapi kalau Iran lanjut menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan, bisa jadi justru Iran yang dianggap sebagai common enemy. Jadi saya yakin itu tidak akan dilanjutkan benar-benar. Faktanya ketika kemarin selesai nyerang Qatar, itu pimpinan Iran segera juga bikin komunikasi baik dengan pemimpin Qatar gitu. Karena mereka juga nggak ingin krisis dengan Qatar gitu. Tapi menyerang pangkalan militer di Qatar atas nama marah kepada Amerika sekalipun sama dengan tidak menghormati kedaulatan daripada negara Qatar itu sendiri. Jadi ini juga buah si malakama. Jadi saya yakin Iran juga akan berhitung ulang kalau itu betul-betul akan dilakukan. Oke, akan berhitung ulang karena masih banyak ketidakpastian ya soal konflik ini. Mas Hasib, kita akan nantikan apakah gencatan senjata bisa berujung pada perdamaian yang permanen. Kita akan nantikan bersama. Terima kasih pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.